Halo Bapak Ibu, semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang salah satu aplikasi di dalam Google Workspace for Education yaitu Google Docs. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar lebih jauh bagaimana membuat comments and reaction, suggested edits, dan juga footnote. Yuk kita mulai sama-sama. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Bagaimana caranya membuat comments dan reactions. Komen sendiri itu berguna sekali untuk kita bisa memberikan catatan tertentu buat diri kita sendiri ataupun buat orang tertentu yang memang kita mau ajak kolaborasi di dalam Google Docs ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Pertama-tama kita blok dulu bagian yang kita mau berikan komentar. Nanti secara otomatis dia akan muncul pop-up button seperti ini. Ini ada pilihan add comment, add emoji reaction, atau suggest edit. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ya, add comment. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan catatan untuk diri sendiri ataupun bisa memberikan satu pesan untuk orang tertentu. Nah, kalau untuk orang tertentu nanti kita perlu menuliskan email orang tersebut, tapi jangan lupa diawali dengan tanda @ ya. Jadi misalkan di sini @ saya memberikan catatan untuk diri saya sendiri ya. Pesannya adalah tolong ubah judulnya menjadi lebih menarik. Oke. Nah, di sini ada pilihan assign to Fedora. Nah, gunanya apa? Bagian ini bisa kita tik untuk memberikan orang tersebut notifikasi. Jadi orang tersebut tahu bahwa ada pesan untuknya terkait dengan Google Docs tersebut. Nah, kita klik assign. Oke. Nah, karena dokumen ini belum sempat di-share ke orang tersebut, jadi muncul pop-up lagi seperti ini. Nah, untuk kasus ini karena kita mau orang tersebut bisa mengedit, jadi aksesnya harus kita buka sebagai editor. Lalu nanti kita klik komen. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini dan orang tersebut akan mendapatkan notifikasi di dalam emailnya mengenai pesan tersebut. Nah, selain itu kita juga bisa add reaction di sini ya. Ada emoji yang bisa kita pilih, misalnya kita pilih smiley, nah nanti akan muncul seperti itu. Nah, untuk bagian yang lain juga bisa kita berikan emoji ya. Misalkan contohnya paragraf pertama ini sangat baik gitu ya. Jadi misalkan kita mau add emoji reaction, kita berikan tanda 100 seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, yang pertama sudah, kita mulai sekarang yang kedua ya. Suggested edit. Nah, misalkan saya mau memberikan saran editing untuk bagian tertentu tapi tanpa mengeditnya secara langsung. Jadi orang yang berkolaborasi itu bisa lihat yang sebelumnya seperti apa, lalu sarannya seperti apa. Nah, ini yang kita lakukan. Yang pertama-tama tentunya tetap diblok dulu ya, bagian yang memang mau diubah, yang mau diberikan saran editan. Lalu nanti kita pilih yang bagian suggest edit. Nah, setelah itu nanti kalau Bapak Ibu lihat di sini ini berubah. Yang awalnya editing sekarang kita masuk ke suggesting mode. Dan dalam suggesting mode misalnya kita mau ubah jadi di sini kan penulis cerdas ya. Kita mau ubah jadi penulis bijak. Nah, oke. Nah, ini contohnya seperti itu. Nanti akan kelihatan di sini, oh ini adalah saran ya yang diberikan untuk editan di bagian tersebut. Nah, itu contohnya ya. Oke, kita ubah kembali ke bagian editing ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ya. Jadi nanti akan ada komentar seperti ini. Ini tandanya adalah bagian yang disarankan untuk diubah. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu setuju atas perubahan tersebut, nanti tinggal berikan tanda centang ya atau klik tanda centang di sini. Nanti dia akan otomatis berubah sesuai dengan apa yang disarankan. Tapi kalau tidak mau menerimanya juga boleh. Jadi reject suggestion dan dia akan tetap seperti semula. Oke, itu untuk suggested edit. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga.
Nah, kita akan memberikan footnote ya. Biasanya footnote ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan dari informasi yang sudah ada. Nah, misalkan contohnya di sini kita mau memberikan informasi tambahan untuk paragraf berikut ini ya. Jadi misalkan di dalam paragraf berikut ini itu kan ada angka-angka ya, ada data. Nah, misalkan kita mau memberikan informasi lebih lanjut sumbernya itu dari mana. Nah, ini kita bisa menggunakan footnote sama seperti yang mungkin Bapak Ibu biasanya lihat di buku-buku. Caranya bagaimana? Di sini nanti tinggal kita blok bagian yang kita mau berikan footnote, lalu nanti kita klik insert, lalu di sini ada footnote ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi misalkan di sini tinggal dituliskan data ini diambil dari bla 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 bla. Jadi nanti tinggal dituliskan sumbernya dari mana. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi akan ada note-note berdasarkan informasi tersebut. Dan ini bisa terus ditambahkan sesuai dengan urutannya ya, sesuai dengan kebutuhan juga. Oke, sampai sini dulu untuk kali ini. Semoga sudah bisa belajar tentang Google Docs dengan lebih baik lagi. Oke, see you next time.